Ini sikap Rasulullah sebagai pemimpin. Siap menebus kesalahannya, siap gentle pada rakyatnya, siap diadili oleh rakyatnya. Tidak sebagian pemimpin hari ini yang hanya mengkriminalisasi rakyatnya, mengadili para tokohnya, namun tidak mau dikritik. Jadi kalah wa nahnu nashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, kultum kita hari ini insyaallah berjudul pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin, padahal beliau maksum, terpelihara dari dosa, tidak berbuat zalim, tidak korup. Tapi menjelang ajal beliau kumpulkan tokoh-tokoh, dia kumpulkan para sahabat. Maka dia ambil naik mimbar dan berkata, saudara-saudara, sudah sekian lama selama ini saya memimpin kalian. Tentu ada kesalahan saya pada kalian. Kalau ada kesalahan saya pada kalian, hutang yang belum terbayar, kesalahan yang mesti ditebus, maka pada hari ini saya akan menebusnya. Silahkan ajukan tuntutan kalian. Ini sikap agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu sahabat semuanya terdiam. Sahabat ketika itu semuanya tegang. Kenapa Rasul berkata seperti itu? Namun dari pojok sana ada sahabat yang angkat tangan. Ya Rasulullah, engkau pernah melakukan sebuah tindakan yang menyakiti saya. Saya minta hari ini engkau menebusnya. Dulu di waktu satu perperangan, cambukmu mendarat di punggung saya. Maka hari ini aku ingin minta tebusan. Aku juga membalasnya dengan cambukan. Semua sahabat ketika itu terheran melihat orang ini, teganya dia. Sahabat semuanya tidak rela orang yang paling dicintainya, yang selama ini ditebusnya dengan semua kekuatan, akan disakiti di hadapan tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh sahabat. Maka ketika itu sahabat sudah mulai berbagai sikap. Namun Nabi memberi isyarat, semuanya tenang dan mengendalikan diri. Orang itu maju ke depan. Katanya, ya Rasulullah, dulu engkau mencambukku, berikan cambuk pada saya. Maka kata Rasulullah, berikan dia cambuk. Turunlah Rasulullah SAW dari mimbar, akan dicambuk oleh orang ini. Namun ketika akan dicambuk dia berkata, ya Rasulullah, dulu engkau mencambukku, aku tidak pakai baju. Maka aku membalaskannya supaya setimpal, buka bajumu. Diangkatlah baju dan terbukalah punggung Rasulullah SAW. Sahabat semuanya tegang. Teganya orang ini akan mencambuk sahabat di hadapan para jenderal Islam, para tokoh-tokoh Islam, orang-orang yang selama ini sangat mencintai Rasulullah SAW. Apa artinya Abu Bakar As-Siddiq kalau Nabi dicambuk di hadapannya? Apa artinya Umar bin Khattab kalau Rasul dicambuk di hadapannya? Apa artinya tokoh-tokoh sahabat yang lain? Maka ketika itu semuanya tegang, ada yang meneteskan air mata. Katanya, siap Rasulullah, buka punggungmu. Maka orang ini ternyata serius. Dia mulai mengayunkan cambuknya. Semua sahabat tegang.
mungkin ingin loncat ke depan, tapi Rasulullah memberi isyarat, kendalikan diri. Maka ketika cambuk diayun, yang sangat genting itu, orang ini tiba-tiba melemparkan cambuknya dan merangkul tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciumi tubuh Rasulullah. Ya Rasulullah, dari dulu aku berharap mengimpikan untuk menyentuh kulitmu agar jadi saksi di hadapan Allah karena aku mencintaimu. Siapa yang tega menyakitimu ya Rasulullah? Hari ini aku dapat mencium tubuhmu ya Rasulullah. Semua sahabat menangis. Ini sikap Rasulullah sebagai pemimpin. Siap menebus kesalahannya, siap gentle pada rakyatnya, siap diadili oleh rakyatnya. Tidak sebagian pemimpin hari ini yang hanya mengkriminalisasi rakyatnya, mengadili para tokohnya, namun tidak mau dikritik. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, seorang pemimpin dalam Islam harus legowo dikritik. Suatu hari Umar bin Khattab naik mimbar. Umar ketika itu memulai wasiatnya. Namun seorang sahabat berdiri, "Ya Khalifah, kami tidak mau dengar khutbahmu, dengar ceramahmu, dengar wasiatmu. Sebelum engkau jelaskan kepada kami tentang baju yang engkau pakai itu, dari mana engkau dapatkan bahannya? Karena kami tahu itu baju bahannya adalah bahan jatah yang kami juga dapat seukuran yang engkau dapat. Dan kalau jatah itu sama dengan jatah dengan kami, pasti tidak cukup untuk bajumu karena engkau besar. Tapi sekarang kenapa baju itu mencukupi ukuran tubuhmu? Dari mana tambahnya engkau korup? Dari mana tambahnya engkau ambil?" Maka ketika itu Umar tidak marah. "Jelaskan dulu pada kami wahai khalifah, maka kami baru bisa mendengarkan khutbahmu atau ceramahmu. Jelaskan sisa baju itu dari mana engkau ambil. Ini hanya potongan pakaian, bahan pakaian. Tidak cerita miliaran, tidak cerita triliunan, tidak cerita aset. Maka berdasarkan ini bisa saja rakyat menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap dana apapun, dana rakyat, dana jemaah haji, segala macam yang dipakai. Secara Islam itu dibolehkan. Jelaskan kepada kami wahai khalifah, dari mana bahan pakaian itu engkau dapat, sehingga kami baru mau mendengarkan khutbahmu." Apa jawab Umar bin Khattab? Apakah dia perintahkan polisi keamanan untuk menangkap orang itu? Apakah dia suruh buzzer menyerang orang itu? Apakah dia lakukan perlakuan kekuatan, mengerahkan kekuatan dengan kezoliman? Tidak. Umar yang terkenal orang yang paling cepat mencabut pedangnya di zaman Rasulullah SAW. Maka ketika itu dia berkata, "Adakah di antara kalian anakku Abdullah bin Umar ada di sini?" "Ada ya ayah." Ternyata Abdullah ada di situ. "Ya Abdullah, jelaskan pada mereka." Berdirilah Abdullah bin Umar. "Benar yang kalian katakan bahwasanya pakaian jatah, bahan pakaian itu tidak cukup untuk ayahku. Namun aku juga dapat jatah bahan pakaian itu, seperti kalian mendapat bagian. Maka jatahku kuberikan kepada ayahku, sehingga cukup untuk satu pakaian yang dipakainya." Orang bertakbir. Itulah Umar yang paling tegas, namun dia tetap ramah, tetap santun, tetap jujur dan sportif kepada rakyatnya. Seorang pemimpin dalam Islam harus mengevaluasi sikap rakyat kepadanya. Suatu hari seorang gubernur
di Mesir. Seorang imam besar, Imam Laits bin Sa'ad. Sampai Imam Syafi'i menyesal tidak mengambil hadis dari Imam Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad diangkat jadi gubernur di Mesir. Ketika dia pergi keluar kota, balik ke rumahnya, dari kejauhan dilihat rumahnya dibakar oleh segerombolan orang. Maka buru-buru dia mendatangi tempat itu bersama para pengawalnya. Namun ketika itu orang itu sudah kabur, segerombolan itu sudah kabur. Sang panglima berkata kepada dia, "Wahai gubernur, perintahkan kami menangkapnya. Perintahkan kami menangkap gerombolan itu." Namun Imam Laits tidak memerintahkannya. Justru dia turun dari kudanya, dia memukul-mukul jidatnya, mondar-mandir berpikir, sementara didesak terus oleh panglima. "Perintahkan kami, wahai gubernur, kami tangkap mereka, nanti mereka sudah tidak lagi terburu oleh kita." "Tunggu dulu." Dia sibuk berpikir mondar-mandir. Wahai gubernur, aku minta kami diperintahkan menangkapnya, tapi engkau mondar-mandir sambil berpikir keras, ada apa?" "Wahai panglima, aku sedang memikirkan apa salahku pada mereka. Karena aku yakin mereka tidak akan bersikap seperti ini membakar rumahku kalau aku tidak punya kesalahan pada mereka. Maka aku tidak mau memerintahkan kalian sehingga aku menambah kesalahanku berikutnya terhadap mereka." Ini sikap seorang pemimpin dalam Islam. Ketika rakyat bersikap kepada mereka, mereka mengevaluasi ada kesalahan apa yang mereka perbuat kepada rakyatnya. Maka untuk itu, mudah-mudahan uswatun hasanah, keteladanan pemimpin-pemimpin Islam, menjadi keteladanan bagi para pemimpin-pemimpin kita. Menyadari bersikap sportif terhadap sikap rakyat, sportif kepada sikap para ulama, jujur, evaluasi, bertanggung jawab, dan kemudian tidak menyikapi kritikan dengan kezoliman dan kriminalisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.